Sudah sebanyak 903 janin, ini dari 1.630. Dalam perkembangan kasus praktik aborsi ilegal, Saudara Polda Metro Jaya telah menetapkan 17 tersangka dan menyegel klinik. Tim Resmo Polda Metro Jaya memeriksa TKP untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Retno Ayu Saniah Yuli. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi dengan jurusan saya Biologi. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Sukriya Hasanah, yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya berupa video kurang lebih durasi 15 menit ini. Materi yang akan saya sampaikan kurang lebih berdurasi 15 menit ke depan berjudul embriologi, atau proses ini juga dinamakan sebagai proses embriogenesis. Dan materi embriologi ini lebih tepatnya saya meringkus dalam judul kelebihan dalam embriologi. Mungkin teman-teman di rumah sudah ada yang mengetahui apa itu embriogenesis, dan mungkin sebagian teman-teman juga belum ada yang mengetahui apa itu embriogenesis. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu embriogenesis. Embriogenesis ini adalah sebuah proses pembentukan organ dari tahap embrio sampai menjadi tahap ke organ yang dapat berfungsi. Dan proses embriogenesis normal merupakan proses yang sangat kompleks atau juga dibilang proses yang sangat lengkap. Dan jangan lupa bahwasanya di dalam kehidupan di alam ini tidak ada satupun makhluk hidup yang sempurna. Karena pastinya juga memiliki kekurangan dan kecacatan. Nah, kekurangan ini dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita sebut dengan kata kelainan. Kelainan sejak lahir atau cacat dari lahir itu terjadi dikarenakan proses pada masa perkembangan embrio mengalami ketidaknormalan atau mengalami ketidaksempurnaan, yang dikarenakan berbagai macam faktor genetik maupun faktor non-genetiknya. Pada setiap proses yang mengganggu perkembangan pada janin, itu dapat berakibatkan pertumbuhan organ yang salah. Misalnya itu pada otak, pada jantung, dan juga bisa pada seluruh janin. Dan kegagalan atau ketidaksempurnaan dalam proses embriogenesis ini dapat menyebabkan malformasi yang akan merusak jaringan atau organ. Tetapi sifat dari kelainan yang timbul ini itu tergantung pada jaringan yang terkena penyimpangan, mekanisme, dan juga bisa karena terkena pada perkembangannya. Ada berbagai macam-macam kelainan pada perkembangan embriologi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada malformasi, yang kedua ada disrupsi, yang ketiga ada deformasi, dan yang keempat ada displasia. Dan masuk pada penjelasan yang selanjutnya yaitu malformasi, dan saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari malformasi. Beberapa contohnya juga akan saya jelaskan dan juga bagian-bagian dari malformasi. Malformasi adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh kegagalan atau juga ketidaksempurnaannya dari satu maupun lebih proses embriogenesis yang terjadi. Perkembangan awal dari suatu jaringan atau organ tersebut berhenti, melambat, bahkan juga menyimpang, dan itulah yang menyebabkan perkembangannya itu menjadi menetap. Ada beberapa contoh dari malformasi, yaitu yang pertama bibir sumbing dengan tanpa adanya celah langit-langit di bibir, defek penutupan tuba neural, bahkan sampai pada contoh spina bifida atau cacat dari lahir yang dimana ketika sumsum tulang belakang bayi tidak berkembang dengan baik. Malformasi ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama malformasi mayor dan yang kedua malformasi minor. Malformasi mayor adalah suatu kelainan yang apabila tidak dikoreksi atau tidak diperbaiki, itu akan menyebabkan gangguan fungsi pada tubuh dan akan mengurangi harapan hidup bagi manusia. Sedangkan malformasi minor itu tidak terlalu menyebabkan masalah yang serius,
Dan bahkan malformasi minor ini hanya berpengaruh pada segi kosmetik saja. Contoh dari malformasi mayor adalah gangguan yang terjadi pada otak, pada jantung, pada ginjal, dan juga pada saluran pencernaan. Sedangkan contoh pada malformasi minor itu lebih mengarah pada kekelainan. Contohnya itu kelainan pada jari, kelainan pada daun telinga, kelainan pada kelopak mata, dan bahkan juga bisa kelainan sampai di pipi, yang dimana biasanya di kehidupan sehari-hari kita menyebutnya lesung pipi seperti ini. Selanjutnya masuk pada pembahasan disrupsi. Disrupsi adalah defek morfologik satu bagian tubuh atau lebih yang disebabkan oleh gangguan pada proses perkembangannya yang mulanya normal. Nah, hal ini itu biasanya terjadi sesudah proses embriogenesis, berbeda dengan deformasi yang hanya disebabkan oleh tekanan mekanik. Yang membuat berbeda itu adalah disrupsi itu dapat disebabkan oleh iskemia, perdarahan, atau perlekatan. Contohnya itu pada helaian-helaian membran amnion yang sering disebut sebagai pita amnion dapat terlepas dan juga bisa dapat melekat ke berbagai bagian tubuh yang termasuk pada ekstremitas, jari-jari, tengkorak, bahkan juga bisa sampai pada muka. Penjelasan ketiga yaitu deformasi. Nah, deformasi ini didefinisikan sebagai bentuk, kondisi, ataupun posisi abnormal bagian tubuh yang disebabkan oleh gaya mekanik sesudah pembentukan normal yang terjadi. Nah, misalnya itu pada kaki bengkok atau mikrognathia atau mandibula yang kecil. Nah, tekanan ini tuh dapat disebabkan oleh keterbatasan ruang di dalam uterus ataupun faktor ibu yang lainnya seperti primik gravida, panggul ibu yang sempit, abnormalitas uterus, seperti uterus bicornus, bahkan sampai pada kehamilan yang kembar. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada displasia. Nah, patogenesis lain yang penting dalam terjadinya kelainan kognitial adalah displasia. Istilah displasia ini dimaksudkan dengan kerusakan atau kelainan struktur akibat fungsi atau organisasi sel yang abnormal yang mengenai satu macam jaringan di seluruh tubuh. Sebagian kecil dari kelainan ini itu terdapat penyimpangan biokimia di dalam sel. Nah, biasanya itu mengenai kelainan produksi enzim atau sintesis protein. Sementara sebagian besarnya itu disebabkan oleh mutasi gen, karena jaringan itu sendiri berasal dari abnormal secara intrinsik. Efek klinisnya itu menetap atau semakin buruk. Nah, ini tuh sangat berbeda dari ketiga patogenis yang terdahulu, seperti malformasi, deformasi, dan disrupsinya. Malformasi, deformasi, dan disrupsi itu menyebabkan efek dalam kurun waktu yang sangat jelas. Meskipun kelainannya yang ditimbulkan itu mungkin berlangsung lama, tetapi penyebab relatifnya itu berlangsung sangat singkat. Sementara displasia ini dapat terus-menerus menimbulkan perubahan pada kelainannya, bahkan bisa sampai seumur hidup. Pembagian lain dari kelainan kognitial ini adalah kelainan kognitial mayor. Nah, kognitial mayor ini didefinisikan sebagai cacat struktural pada organ yang mempunyai risiko kesakitan dan kematian yang tinggi dan memerlukan intervensi medis. Sementara itu, kelainan kognitial minor itu merupakan gangguan perkembangan yang kurang memberikan dampak medis, operatif, maupun kosmetik. Hal ini tuh biasanya kurang mempengaruhi berkelangsungan hidup sang penderitanya. Kelainan dalam embriologi ini memiliki dua perkembangan, yaitu yang pertama perkembangan normal dan yang kedua perkembangan abnormal. Dalam tahap perkembangan normal yang terjadi pada manusia itu dibagi menjadi 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap gametogenesis, yang dimana terjadinya pembentukan gamet laki-laki dan gamet perempuan, atau konversi germ sel sperma dan sel telur. Yang kedua, tahap perkembangan minggu ke-1, terjadinya proses ovulasi sampai implantasi. Yang ketiga, tahap perkembangan minggu ke-2, terjadinya pembentukan bilaminar germ disc atau embrio 2 lapis. Yang keempat, masuk pada tahap perkembangan minggu ke-3 sampai ke-8. Tahap ini disebut dengan periode embrionik, adanya pembentukan sistem tubuh manusia.
Dan yang kelima, tahap perkembangan pada bulan ketiga sampai masa kelahiran. Tahap ini adalah masa fetus dan berperannya plasenta dalam perkembangan manusia. Selanjutnya pembahasan perkembangan abnormal. Perkembangan abnormal ini merupakan perkembangan yang menyimpang dari perkembangan yang normalnya tadi, sehingga dapat menyebabkan kecacatan. Kecacatan tersebut dapat berupa kecacatan secara fisik, cacat secara motorik, cacat sosial, bahkan sampai pada cacat mental. Perkembangan abnormal ini tidak hanya mencakup gangguan perkembangannya saja, karena perkembangan abnormal juga berkaitan dengan perkembangan yang lebih cepat atau lebih bagus daripada rata-ratanya. Gejala pada perkembangan abnormal ini ada dua, yaitu yang pertama, gangguan fungsi fisik dan psikomotor. Pada umumnya ini disebabkan oleh kerusakan-kerusakan otak, atau pada susunan saraf pusat, atau juga pada anggota tubuh badan lainnya. Yang kedua, gangguan pada psikososial dan perilakunya. Hal ini tuh meliputi pada gangguan autistik atau gangguan perkembangan pervasif yang ditandai sebelum bayi berusia 3 tahun. Penjelasan yang terakhir yaitu teratogenesis. Teratogen ialah zat yang menyebabkan terjadinya cacat sejak lahir dan akibat dari adanya racun pada embrio atau janin. Ada beberapa prinsip dalam memahami bidang teratogenetik dan pengaruhnya terhadap organisme yang sedang berkembang. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kerentanan terhadap teratogenesis tergantung pada genotip konseptusnya yang mempengaruhi perkembangan konseptusnya sendiri. Yang kedua, kerentanan terhadap teratogenesis yang berbeda-beda sesuai stadium perkembangannya saat paparan itu terjadi. Yang ketiga, perkembangan abnormalnya yang terjadi itu tergantung pada lamanya paparan terhadap suatu teratogenesis. Yang keempat, teratogenetik bekerja dengan mekanisme atau cara pada suatu sel atau jaringan yang sedang berkembang untuk memulai proses embriogenesis yang abnormal. Yang kelima, manifestasi perkembangan abnormal berupa kematian, malformasi atau kelainan, retardasi pertumbuhan atau keterlambatan pertumbuhan, serta gangguan fungsional. Yang keenam atau yang terakhir, manifestasi perkembangan abnormal dapat meningkat seiring dengan terjadinya peningkatan pada dosis. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan dalam video ini. Jika ada materi yang saya sampaikan itu salah atau adanya kekurangan, saya mohon maaf, karena sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah. Dan sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.